kita sekarang mau ngomongin salah satu serial yang sebenarnya banyak sih yang nanyain. Iya pasti. Di kolom komen gitu Bim. Cuman gue tuh kan belum nonton ya. Gue kan bukan robot ya yang nonton semua series. Iya benar. Apalagi udah berseason-season nih. Iya ini udah berseason malahan seriesnya ya. Banyak yang nanyain. Coba dong bahas Peaky Blinder gitu ya. Gue sering lihat aja si Cillian Murphy ya yang jadi karakter utamanya ya. Suka seliweran dia itu, meme-nya juga kadang ada gitu ya. Benar. Fotonya ada gitu. Apalagi sekarang dia kan lagi sibuk main film Nolan yang baru ya. Jadi makin ini aja ya. Jadi makin naik lah ya. Terus kan gue denger nih Peaky Blinder tuh season 6 udah beres ya. Maksudnya udah terakhir ya. Terakhir. Dan kayak baru ada di Netflix itu bulan Juni ya kalau nggak salah ya, season 6-nya ya. Tapi kan karena lu udah nonton nih ya, coba lu terangkan ke gue yang kayaknya belum tahu apa-apa gitu, bikin gue tertarik. Nonton ya? Itu nonton ya, gitu ya. Sebenarnya Peaky Blinder ini tuh ngomongin apa sih? Gangster ya, khususnya kehidupan gangster yang dikemas tuh dramanya dapat, terus kehidupan gangsternya dapat, sama politiknya tuh dapat. Ada banyak banget karakternya dari si Thomas Shelby, terus Arthur gitu kayak kakaknya, dan setiap karakter itu punya hal yang menarik. Banyak banget tokoh-tokoh yang asli sebenarnya. Maksudnya apa ya bisa dibilang ya? Tokoh-tokoh yang hidup pada masa itu kali ya, yang Winston Churchill. Kayak gitu-gitu tuh banyak. Charlie Chaplin. Jadi ada di beberapa episode ada mereka gitu ya. Iya, ada mereka gitu. Atau mereka masuk ke storyline-nya? Enggak. Masuk. Oh gitu. Jadi emang masuk ke cerita utamanya juga gitu ya. Iya, masuk ke cerita utamanya juga. Jadi nanti kayak si Thomas Shelby-nya ada minta bantuan sama Winston Churchill lah dan sebagainya. Gitu. Anjay. Menarik lah. Pokoknya dari corok banget, perjudian corok sampai dia nyalonin diri jadi dewan. Udah jadi gitu, kayak udah mafianya udah kayak. Jadi dia intinya ngumpulin duitnya dari judi-judi doang. Judi awalnya, gitu, terus lawan lagi judi yang lebih besar, mafia, sampai ketemu mafia Italia, Rusia. Sampai akhirnya udah gue nggak judi aja jadi dewan deh gitu. Dipilih tuh banyak. Dari segi polisinya awal-awalnya tuh kayak kucing-kucingan yang gue suka kak. Kayak ibaratnya ada satu polisi yang datang untuk nangkap ngebongkar rahasia lah. Kayak ada penyelundupan barang senjata gitu, dan ternyata kebetulan yang megang si Thomas Shelby. Nah karena dia tuh judi banget, dia tuh pinter. Kalau kata keluarga udah balikin aja dibanding kita semua ketangkap. Kalau Thomas Shelby enggak, udah tenang aja, gampang sama gua. Barang itu dijadiin apa ya bisa dibilang ya, intinya negosiasi gitu loh. Gue boleh ini tapi nanti barangnya gue kasih kayak gitu loh. Nah pintarnya Thomas Shelby itu kayak gitu. Sedikit fakta aja, kayak potongan rambutnya dia aja untuk bisa menang Thomas Shelby kayak gitu. Potongan rambutnya itu banyak banget dia. Lama banget gitu loh untuk bisa sampai dia kayak gimana sih, undercut gitu ya. Undercut mungkin sekarang ya, abis total kiri kanan. Kayak undercut gitu kan. Kalau zaman sekarang ya. Gangsternya kerasa banget lah. Untuk gore-nya mungkin. Oh itu ada juga. Ada banget. Karena dia main tembak, tusuk, sama adegan-adegan dewasa juga banyak di sini. Jadi kayak menurut gua, ya lu benar-benar menggambarkan kehidupan gangster di tahun segitu tuh kayak gini loh. Terus kan ini udah ada 6 season nih ya. Nah tiap season ini gimana menurut lo? Jujur gue suka season 1, season 2, season 3 tuh masih suka gitu. Karena kan dia dari kecil banget gitu kan. Terus negosiasi sama mafia yang lebih besar perjudiannya gitu. Terus ternyata ada konflik, kalah dan lain sebagainya. Terus akhirnya menang lagi dia, gue pengen lagi nih jadi yang lebih ini gitu. Cuma di mungkin season 4 atau ke-5 tuh kayaknya udah pengulangan format aja sih. Kayak untuk penyelesaiannya, hal-hal baru yang kita udah tahu nih si Thomas Shelby ini orangnya emang pintar nih. Apa sih sebenarnya mau dia lakuin gitu. Tapi diulang terus aja. Terlepas dari cerita, sebenarnya karakternya juga menarik sih kak. Kayak Thomas Shelby gitu. Dia tuh orang yang mungkin kayak Sherlock Holmes tapi versi cool gitu. Versi cool dia. Dia orang nggak pernah takut mati. Gitu. Jadi ada satu mungkin gue ceritain dikit. Ketemu sama Tom Hardy nih yang main. Oh ada Tom Hardy. Tom Hardy main. Banyak karakter-karakter. Si ini juga main. Yang main The Pianist siapa ya? Oh iya, Adrian Brody jadi tokoh utamanya main. Banyak di sini banyak gitu. Dan dia ke tempatnya Tom Hardy namanya Alfie Salomo, kayak pura-pura ngikat sepatu di samping tong gitu loh. Ada orang lihat kan. Nah, dia datang masuk ke si tempatnya Alfie Salomo. Dia mau negosiasi nih. Dia bilang, "Oke, bisnis ini akan jalan tapi lu cuma gue bagi 20%." Alfie Salomo langsung ngeluarin senjata ini. Pistol gitu. Terus si Thomas Shelby diem aja dia enggak ada ekspresi kayak sorry nih gitu atau apa, enggak, dia diem aja. Sambil bakar rokok. Dia ngerokok mulu kan. Jadi setiap scene tuh dia kayak bakar rokok. Itu rokok belum habis juga kayak terus bakar lagi. Terus bakar. Dia ngerokok, dia cuma ngomong kayak, "Enggak, gue enggak mau gitu. Gue tetap mau 20%. Lu gue bisa bunuh di sini," katanya si Alfie Salomo. Kata dia, "Lu enggak lihat tadi gue ngikat sepatu tuh sebenarnya gue naro bom di situ." Asik, kata dia. Kalau gue nggak keluar dalam waktu 5 menit,
diledakin kita semua mati gitu dia gitu. Iya. Di Hafiz Salomo juga akhirnya ngokang gitu, tetap mau dibunuh. Tetap gue mau 20%. Akhirnya mau. Si Hafiz Salomonnya mau gitu. Jago gertak cuy dia. Jago. Gue tebak padahal nggak ada bom. Nggak ada. Ya, berarti gede nyalinya ya. Gede nyalinya. Ada kakaknya gitu, keluarganya dan lain sebagainya. Keluarganya itu berarti satu komplotan sama dia gitu. Komplotan gitu. Keluarga Shelby. Ada Arthur Shelby tuh. Dia yang paling tua tapi dia nggak pernah jadi pemimpin. Tapi gue paling suka sama dia Kak. Oke. Kenapa gitu. ya? Karena kalau ngebunuh musuhnya tuh lebih lebih brutal. Cuma pakai tangan kosong tuh berani gitu loh dia. Iya, gitu. Iya, tapi sempat tobat, dapat istrinya yang penganut agama. Biasa lah. Kayak udahlah gue tobat. Tapi yang namanya gangster lu nggak bakal bisa berhenti gitu. Iya, sama aja ya. Sampai kapanpun lu nggak bakal bisa berhenti. Kayak gitu sih menurut gue dari background karakternya, keluarganya, apalagi yang terkenal mungkin kalau karya tahu Pub Garrison yang dikit-dikit dia tuh dibeli sama Thomas Shelby itu dikit-dikit minum. Jadi kayak ngerokok, minum. Sin tuh selalu rokok, minum. Mungkin gitu ya kehidupan gangster ya. Cuma ngerokok, minum dapat duit. Iya, beneran nggak sih dia ngerokoknya? Iya. Tapi sebenarnya si Cillian Murphy itu nggak ngerokok. Iya. Dia itu bukan perokok. Iya benar katanya dia hidup sehat ya kayaknya hidup sehat dia. Dan di filmnya Nolan yang akan tayang juga dia perokok. Itu tuh Oppenheimer itu karakter yang perokok berat. Benar-benar. Dia selalu dapet kayak gitu ya. Dia tuh bisa ngabisin per season itu 1.000 batang. Anjir. Per season ya. Iya. Tunggu satu seasonnya berapa episode? 6 doang. 6 doang. Anjir banyak amat. Karena kan gue bilang setiap scene bakal udah habis ya. Iya. Dia 1.000 batang untuk orang yang nggak ngerokok. Gila. Itu menarik sih sebenarnya. Iya. Gue juga sempet baca juga sih. Emang dia katanya ngerokoknya juga kayak didesain khusus gitu. Iya. Jadi bener sehat emang rokok. Gue mau dah. Ada nggak ya? Herbal gitu loh katanya sih. Jamu anjir. Ya kalau gue denger sekilas sih ya ini kayak berarti emang kayak seri-series apa ya? From zero gitu ya. From zero to hero ya, nggak hero juga kali ya. Ya mungkin dari nol jadi kingpin kayak gitu kan. Maksudnya jadi gede kayak gitu. Ya kayaknya formula kayak gini kan sebenarnya banyak ya kayak Breaking Bad gitu kan. Dari yang cuman bikin-bikin gitu doang sampai akhirnya jadi bandar paling mengerikan gitu ya kan. Kayak gitu kan sampai jadi mengerikan gitu ya. Tapi emang konsep kayak gitu seru sih maksudnya ya kalau emang karakternya menarik tuh ya. Iya kan soalnya kayak gitu kan lu berarti harus jago di karakternya itu, mainin karakternya bukan cuma ceritanya doang kan. Jadi kayak karakter driven gitu kan. Kalau karakternya nggak bagus ya berarti kesananya juga bakal boring gitu kan. Iya benar. Sesimpel hal yang di treat menarik aja menurut gue di keluarganya gitu. Peaky Blinders tuh selalu terkenal kalau pakai topi di belakangnya tuh pakai ada silet gitu loh. Jadi kalau berantem mereka lepas topinya tuh kayak ada silet gitu ya. Anjir. Anjir. Dapat seret gitu. Anjing ngeri banget ya. Ikonik gitu. Itu hal yang terkenal tuh kayak kata-katanya yang terkenal tuh kayak don't fuck with Peaky fucking Blinders soal kayak gitu. Itu menarik tuh menurut gue. Mungkin di season 5 ini buat kalian yang nonton akan lebih menarik lagi karena konfliknya semakin besar. Bisnisnya dia udah expand ke New York. Anjir udah ke New York. Amerika gitu ya. Nah, cuma kayaknya di sini akan ada pengkhianat. Masa Peaky Blinders Thomas Shelby itu udah habis. Harusnya lu regenerasi gitu. Jadi sama spoiler dikit enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah. Namanya Michael gitu, anaknya si Polly. Dia bilang, "Udah lu sekarang gue aja yang mimpin. Ini gue punya proposal, lu atas nama lu, ketuanya lu, gue yang jalanin, lu tinggal enak hempang-hempang kaki. Udah tinggal dapat duit gitu." Sama Thomas Shelby diambil, gue suka, dibakar. Dibakar. Nah, kayaknya pengkhianat ini kemungkinan gue belum tahu, tapi season 6 gue belum nonton. Kayaknya Michael ini salah satu musuh dari dalamnya si Thomas Shelby. Oh, jadi belum di season 5 belum terbuka nih sampai akhir pun ya. Karena mungkin Michael juga sekarang kan dia udah nikah tuh sama Anya Taylor yang main. Anya Taylor-Joy. Gokil. Dia sebagai istrinya Michael. Oke. Gitu nih kayaknya dua orang ini yang bakal jadi inilah ya hambatan baru. Di sisi lain juga Thomas Shelby rencananya lagi gagal. Gitu buat ngancurin fasis gitu loh. Di sana. Makanya lagi parah banget Thomas Shelby tuh kalau di ending season 5 tuh dia mau bunuh diri kayak dia ini gue udah hancur nih, nama gue udah hancur. Karena sama Winston Churchill udah dibilang nih kalau rencana lu gagal, lu hancur gitu. Dan gagal rencananya. Gue nggak tahu season 6 nih gimana cara dia ngebalikin kegagalannya dia. Di sini karakternya lu gangster kan kita sama-sama tahu itu nggak baik gitu loh ya. Itu buruk. Nah Thomas Shelby itu selalu dapat ganjarannya. Dia kayak selalu orang yang dia sayang, orang yang dia itu pasti ada yang menderita gitu loh. Apa yang lu dapetin, lu dapat sebagai kaya tapi
ada nih konsekuensinya gitu. Nah itu yang gue suka tuh. Iya, jadi nggak gitu lo nggak sepenuhnya menang gitu. Nggak bisa mulus-mulus aja gitu. Nggak bisa, itu yang gue suka gitu. Sampai banyak banget konsekuensinya lah dari istri dan lain sebagainya gitu ada. Benar-benar. Ya, bagus lah. Berarti diliatin juga sisi kelamnya kali ya. Sisi kelamnya, iya. Satu lagi series ini tuh yang menariknya berani ngebunuh karakter penting. Oh, iya. Ada ya kayak gitu. Ada. Itu berani. Kan maksudnya karakter yang kita udah interest banget nih. Kan kadang orang sutradara aduh sayang nih kalau ngilangin fans hilang gitu. Oh, ini enggak ya. Aja udah, gitu. Keren. Game of Thrones style gitu ya. Iya. Kalau Game of Thrones terlalu keterlaluan. Terlalu keterlaluan ya. Kalau ini masih inilah ya, masih normal lah ya. Masih normal. Oke nih, kayaknya boleh lah. Ntar gue cobain anjir Peaky Blinders ya. Peaky Blinders. Tapi kata isinya juga akan ada film layar lebarnya. Gua gitu. Itu, ya. Rumornya gitu. ya. Rumornya akan ada film layar lebarnya entah spin off. Atau gue kan nggak tahu di season 6 udah ending atau belum ya. Oh, atau bisa jadi nerusin gitu ya. Tapi dalam bentuk film ya. Oke banget berarti ininya fanbase-nya kalau mau bikin film kayak gitu. Tapi menurut gue berharapnya sih kalau seandainya film mungkin sebelum Peaky Blinders itu lahir karena ceritanya menarik banget. Thomas Shelby waktu lagi perang yang tadi jadi katanya itu orang yang baik ikut perang, trauma perang akhirnya ngebuat itu gitu loh. Peaky Blinders kayaknya lebih menarik. Lah ya, prequel kayaknya lebih menarik itu sih. Iya. Soalnya gitu. Kalau udah kesana ntar mungkin penonton baru bingung kali ya. Iyalah. Buat yang belum tahu silakan cobain, dan yang udah nonton juga komen ya. Gue pengen tahu juga menurut kalian kenapa series ini bener-bener hype dan banyak diomongin orang juga ya. Ya buat yang suka Cillian Murphy sambil nunggu Oppenheimer kali ya. Iya, bisa nonton Peaky Blinders dulu kali ya. Soalnya mirip-mirip kan setting waktunya juga kayaknya nggak jauh-jauh juga. Iya. Pakai ini juga sama retro-retro gitu, juga ya. Jangan-jangan dipilih karena itu sama Christopher Nolan ya. Kayaknya dia cocok deh. Kayaknya kalau ngerokok sih cocok nih. Cocok nih kayaknya nih. Oppenheimer. Iya, Algen dia udah sering main film gua katanya, ya udahlah ini aja gitu ya. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe dan juga follow IG, follow Twitter, dan ya udah beli kaos, dukung di Saweria, dan juga kalian bisa dengerin podcastnya Bimo ya, Opini Tengah Malam ada di semua platform podcast yang kalian punya gitu ya. YouTube-nya juga ada, bisa kesana juga ya, subscribe, linknya ada di deskripsi. Ya udah ntar kita mungkin bakal kuliah series atau film yang belum ditonton lagi sama orang-orang yang udah nonton. Baik kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.